Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia meliputi bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu, apa sih yang melatar belakangi bangsa Barat bisa sampai ke Indonesia? Jadi, penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai karena adanya motivasi dari 3 faktor, yakni faktor ekonomi, perkembangan teknologi, dan keagamaan. Yang pertama, faktor ekonomi. Dimulai sejak ditutupnya jalur sutra serta kota Konstantinopel mengakibatkan bangsa Barat mengalami kendala dalam memperoleh rempah-rempah dan kain sutra. Padahal rempah sendiri merupakan bahan yang penting yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, khususnya ketika musim dingin tiba, karena rempah-rempah itu berperan sebagai penghangat tubuh. Kelangkaan rempah-rempah mengakibatkan bangsa Eropa mencari sumber rempah-rempah itu berasal, dan ternyata rempah-rempah itu berasal dari kawasan Asia, khususnya dari Indonesia. Oleh karena itu, orang Eropa memutuskan untuk mencari dan mendatangi langsung sumber rempah-rempah yang kemudian dijual kembali di negara asalnya. Selanjutnya ada faktor keagamaan. Nah, pada faktor keagamaan, Portugis dan Spanyol telah berhasil menguasai wilayahnya kembali pasca dikuasai oleh orang Muslim. Nah, banyak misionaris dari Portugis dan Spanyol yang hendak menyebarkan agama Nasrani. Oleh karena itu, para misionaris tersebut ikut dalam penjelajahan samudra demi menyebarkan agama Nasrani. Penjelajahan samudra didukung oleh semangat 3G, yakni gold yang berarti mencari kekayaan dengan berdagang, glory yang berarti mencari wilayah jajahan, dan gospel yang berarti sembari menyebarkan agama Nasrani. Nah, dengan semangat 3G tersebut, bangsa Eropa tuh bisa sampai ke wilayah Asia, khususnya ke Indonesia. Bangsa Barat yang sampai ke wilayah Indonesia. Yang pertama ada Portugis. Untuk bisa sampai ke Indonesia, tidaklah mudah bagi Portugis. Pasalnya, pelayaran pertama yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias mengalami kegagalan. Bartolomeu Dias berlayar melalui jalur Afrika Barat. Namun di tengah perjalanannya, ia tersesat di Sungai Kongo, sehingga perjalanannya pun hanya sampai di Afrika Selatan dan tidak dilanjutkan lagi ke wilayah Indonesia. Sampai di situ, Portugis tidak puas. Portugis melakukan pelayaran kembali dengan dipimpin oleh Vasco da Gama dengan mengikuti jalur yang sudah dilalui oleh Bartolomeu Dias. Namun ketika Vasco da Gama sampai di Tanjung Harapan, Vasco da Gama tuh bertemu dengan pedagang Arab dan bertanya mengenai arah menuju timur karena Portugis tidak tahu arah ke arah timur. Nah, pedagang Arab pun enggan memberitahunya. Maka dari itu, mau tidak mau, Portugis hanya menyusuri pantai yang menghantarkan mereka ke wilayah Kalkuta, yakni di wilayah India pada tahun 1498. Keberhasilan Portugis untuk sampai ke Kalkuta dilanjutkan oleh Alfonso da Albuquerque yang menghantarkan Portugis sampai ke Malaka pada tahun 1511. Nah, kedatangan Portugis ke Malaka pada awalnya tuh hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Akan tetapi, Portugis justru memonopoli perdagangan di wilayah tersebut karena Portugis merasa tidak memiliki saingan. Tak puas hanya menguasai Malaka, Portugis berlayar ke wilayah lain di Indonesia dan sampai di Maluku. Di Maluku, Portugis berhubungan langsung dengan Sultan Ternate dan bekerja sama untuk menyelenggarakan perdagangan dan pelayaran ke Eropa melalui Afrika Selatan. Kerjasama tersebut ternyata membawa keberhasilan. Portugis berhasil menjadi pengekspor rempah-rempah dan merajai pasar rempah-rempah di wilayah Eropa. Berita keberhasilan Portugis menyebar ke wilayah Eropa. Akhirnya, bangsa Eropa lainnya melakukan penjelajahan samudra seperti yang dilakukan Portugis, khususnya bangsa Spanyol. Mendengar keberhasilan Portugis,
Spanyol pun tidak mau kalah. Dengan perkembangan teknologi yang ada, Spanyol memberangkatkan rombongan Columbus yang terdiri dari 3 kapal. Rombongan tersebut berlayar melalui jalur barat yang berbeda dengan jalur Portugis, yakni melewati Samudra Atlantik dan berharap akan sampai ke wilayah timur. Dalam perjalanannya, Columbus tuh justru menemukan wilayah baru yang pada awalnya tuh dikira benua Asia. Akan tetapi benua tersebut ternyata benua Amerika dan India Barat. Keberhasilan Columbus tersebut, akhirnya Columbus tidak melanjutkan perjalanannya. Justru Spanyol memberangkatkan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan dengan mengikuti jalur yang sudah ada, yang sudah dilewati oleh Columbus. Rombongan tersebut berhasil melewati Amerika Selatan. Akan tetapi selama 2 bulan, rombongan tersebut terombang-ambing di Samudra Pasifik. Dan akhirnya Magellan sampai ke Filipina. Akan tetapi kedatangan Spanyol di Filipina mendapatkan sambutan yang kurang baik, sehingga Magellan tewas dalam perang suku yang terjadi di wilayah Filipina. Nah, Spanyol masih belum mau menyerah. Pelayaran menuju Indonesia pun dilanjutkan oleh Del Cano. Dan akhirnya Del Cano pun berhasil menginjakkan kaki di Maluku. Kedatangan Spanyol ke wilayah Maluku ternyata sudah didahului oleh Portugis, sehingga terjadi konflik perebutan wilayah, dan akhirnya Spanyol pun terpaksa pergi meninggalkan Maluku. Setelah Portugis dan Spanyol sampai ke Indonesia, Inggris yang mengetahui berita tersebut ikut melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1579 dengan dipimpin oleh Francis Drake yang mengikuti jalur Magellan. Tanpa melewati banyak rintangan seperti Spanyol, Inggris akhirnya sampai di Maluku dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Banyaknya bangsa Eropa yang telah sampai di Indonesia ternyata sampai ke telinga Belanda. Sehingga Belanda pada tahun 1596 dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengikuti jalur Portugis. Akan tetapi karena mereka terlalu jauh dari garis pantai, akhirnya mereka tuh justru masuk ke wilayah Selat Sunda dan sampailah ke Pelabuhan Banten, bukan di Malaka. Nah, kedatangan Belanda di Banten ternyata mendapatkan respon yang kurang baik. Akibat Belanda tuh bersikap kasar, berbeda dengan Portugis yang disambut baik oleh para pribumi. Nah, Belanda pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Maluku seperti Portugis. Nah, di Maluku tuh akhirnya Belanda berhasil membawa pulang banyak rempah-rempah ke negara asalnya. Keberhasilan Belanda tersebut mengakibatkan banyak orang-orang Belanda lainnya tuh ikut berdatangan ke Indonesia. Apalagi jalur pelayarannya tuh sudah gampang untuk dilalui. Tidak seperti Spanyol dan Portugis yang beberapa kali tersesat baru bisa sampai ke wilayah Indonesia. Nah, untuk mencegah persaingan antar pedagang, karena banyaknya bangsa barat yang sampai ke wilayah Malaka, akhirnya Belanda tuh memutuskan membentuk VOC pada tahun 1602 di Ambon dengan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Peter Booth. VOC yang didirikan Belanda inilah ternyata semakin berkembang karena mereka melakukan monopoli perdagangan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Jakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedatangan bangsa barat ke wilayah Indonesia menjadi awal terjadinya kolonialisme yang terjadi ratusan tahun di Indonesia, yang menyebabkan rakyat menjadi sengsara dan menderita. Jadi segitu dulu ya teman-teman materinya. Semoga materinya dapat bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain video. Bye-bye!